Bernyala dalam melayani. 12 Oktober 1970 di sebuah rumah sederhana di Kampung Kebot, Desa Pogon, Paroki Salib Suci Kluang Rotan, saya lahir. Dan di tempat yang sama, saya dibesarkan, tumbuh dan berkembang dalam sebuah keluarga Katolik yang sederhana. Ayah saya, Bapak Martinus Mitak, meninggal 2 Maret 2004, adalah seorang petani sederhana. Dan ibu saya, Bernadetta Balik, meninggal 12 Oktober 2020, adalah juga seorang ibu rumah tangga yang biasa. Keduanya adalah pekerja keras. Karena kesibukan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, saya dilatih untuk mandiri, disiplin, tekun, terbuka, tidak mudah mengeluh dalam kesusahan, dan bertanggung jawab. Setelah menerima komuni pertama di kelas 2 SD, saya mulai melibatkan diri dalam perayaan-perayaan Ekaristi yang dilakukan di Stasi Kebot ataupun di pusat Paroki Salib Suci Kluang Rotan. Setiap hari Minggu pagi, misalnya, saya dibonceng oleh pastor paroki, Pater Adolf Grisbeck SPD, untuk membantunya menyiapkan misa yang ketika itu dilakukan di halaman SDK Kebot. Tugas-tugas yang saya jalankan adalah menyiapkan misa semisal menjadi koster atau menjadi misdinar. Kedekatan dengan Pater Adolf Grisbeck SPD menjadi titik awal tumbuhnya panggilan saya menjadi imam. Dari tugas-tugas kecil yang saya jalankan, mulailah disemaikan dalam diriku benih panggilan. Dan benih itu tetap bertumbuh dan berkembang. Saya menjalankan tugas-tugas itu dengan penuh semangat, apalagi dibonceng di atas motor yang ketika itu sepeda motor masih sangat langka. Beliau terus mendampingi dan tetap memotivasi saya, bahkan ketika keluarga mengalami kesulitan finansial untuk membiayai pendidikan saya di seminari. Beliau meyakinkan kakak sulung Sosimus Mitang meninggal 30 Maret 2018 dengan mengatakan, "Kamu bisa." Setelah menamatkan pendidikan dasar di SDK Kebot pada tahun 1984, saya melanjutkan pendidikan di SMPK Salib Suci Kluang Rotan 1984 sampai 1987 sebagai angkatan pertama. Atas dukungan dari Pater Adolf Grisbeck dan dukungan dari Bapak Nikolaus Iku, Kepala SMPK Salib Suci Kluang Rotan kala itu, dan keluarga bersama teman Paulus Bura, kami mengikuti tes masuk SMA Seminari San Domingo Hokeng tahun 1987. Saya ingat baik bahwa waktu itu surat lamaran kami ditulis oleh Pak Niko, karena kami memang belum tahu menyusunnya. Lamaran kami pun diterima dan kami dinyatakan lulus dari hasil tes masuk. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Seminari San Domingo Hokeng tahun 1991, saya mulai mengikuti pembinaan novisiat SVD tahun pertama 1991 sampai 1992 di Nenuk Atambua. Dan selanjutnya novisiat tahun kedua 1993 sampai 1994 di Seminari Tinggi Ledalero, sekaligus studi filsafat tahun pertama di STFK Ledalero. Waktu itu belum IFTK. Pilihan untuk masuk Serikat Sabda Allah karena kedekatan saya dengan Pater Adolf Grisbeck SPD. Perjalanan panjang melewati masa-masa di seminari menengah, novisiat dan seminari tinggi Ledalero banyak membantu kehidupan pribadi saya. Di tempat-tempat itulah kepribadian, bakat dan intelektualitas saya ditempa dan diasah. Berkat pendampingan dari pendidik dan pembina, panggilan Tuhan dalam diri saya tetap terpelihara. Kadang menggebu-gebu seolah begitu pasti, tapi kadang juga ada sikap apatis. Bagi saya itu adalah dinamika dalam panggilan. Dan Tuhan mempunyai cara sendiri untuk tetap menguatkan saya
lewat sapaan dan teguran teman sepanggilan, bimbingan rohani, relasi, dan persaudaraan dalam komunitas. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1993, bersama ke-74 teman, saya mengikrarkan kaul pertama dalam Serikat Sabda Allah di Kapela Agung Seminari Tinggi Ledalaro. Pada tahun-tahun awal penghayatan kaul-kaul lebih banyak dijalankan di rumah formasi dan di lembaga pendidikan STFK Ledalaro. Unit-unit campuran seperti yang sekarang ini belum ada pada masa itu. Karena itu, setelah mengikrarkan kaul pertama, saya dan teman-teman tinggal dalam unit-unit kelas di Ledalaro. Unit campuran baru dimulai pada tahun formasi 1994-1995. Dan unit Arnoldus Nita Pleat adalah unit pertama saya. Di unit ini saya dipercayakan untuk mengurus keuangan unit. Sekarang di mana? Di Ledalaro. Bagus. Surat pada Maxi kirim berapa tahun lalu, surat terakhir. Itu tertinggal di Sankt Augustin 6 bulan sampai saya terima. Di Brokur misi tertinggal sampai akhirnya saya dapat terima. Ada dua surat pada Maxi punya surat dan surat dari seorang bruder yang waktu itu di Nemi. Dua surat ke Sankt Augustin dan di Sankt Augustin itu tidur. Dua surat tidur 6 bulan sampai saya terima. Tapi berapa tahun lalu saya sudah lupa. Waktu itu masih ingat pada Maxi waktu pergi ke Belanda, saya pikir atau Belgia dan singkat di Köln. Iya, 2011. 11. Oh iya. Sudah begitu lama. 11. 2011. Oh, sudah 14 tahun lalu. Iya. Ya. Ada baik pada Maxi? Sehat? Baik, Pater. Lagi siap-siap cetak perak ini, Pater. Ya, terima kasih untuk undangan. Saya sudah lihat, tapi saya tidak bisa datang. Terlalu jauh. Kita dengan hormat, Pater, ucapkan selamatlah umat Torotat mau dengar Paterku suara. Iya, itu suara sudah Pater sedikit. lupa banyak dan saya sudah berusia 88 tahun. Muang blupur. Oh, baik, Pater. Apa orang Torotat masih ingat Pater? Ya, ada banyak sudah meninggal di kebot ini Saul, mati di laut. Saya ingat dan banyak tadi. Bapak Guru Niko sudah meninggal. Ya. Pak Niko juga sudah meninggal. Pak Niko pemimpin. Pater. Ya. Itu memang sudah lama juga. Saya 94 saya kembali dan 31 tahun lalu. Begitulah. Banyak orang mungkin masih ingat tapi lebih banyak mungkin tidak tahu lagi ya. Saya pergi. Tapi orang-orang tua, kakak-kakak saya masih ingat Pater. Ya, saya pikir juga masih ya. Artinya selamat pesta itu hari tanggal 22 Agustus itu pesta Maria Ratu. Kami di sini ada suster juga nama suster Regina Ratu. Tadi sebelum tengah hari ada seorang suster datang pada kita nanti nyanyian apa karena ada suster satu yang umur sama dengan saya itu sudah mau hampir 88 tahun. Ini pesta namanya tanggal 22 dan nyanyian
kami nyanyikan lagu-lagu Santa Maria itu hari itu. Tapi rayakan di Kapela Kebot atau di mana? Di rumah, Pak, di halaman rumah. Di rumah. Ya, waktu itu saya ingat misa untuk Maxi punya papa juga di waktu meninggal di misa di rumah. Dari Kapela ke atas. Benar? Kamu berapa kakak adik kandung? Kandungnya 12, tapi 5 sudah meninggal, tinggal kami 7. 12 orang. Iya, Pak. Kami juga, saya berasal dari keluarga 12 anak. Tapi saya anak ke-10 dan semua sudah meninggal, sisa hanya satu saya sendiri. Ya, sisa. Panjang, Pak, itu 88 tahun. Ya, itu semua sudah meninggal. Kakak wanita itu nama Anna juga sudah meninggal. Itu ya begitulah. Tapi saya tahun lalu di kampung rayakan juga pesta 60 tahun Imam Mata tahun lalu. Tadi Santa Agustin kami 7 orang kami rayakan pesta ini 60 tahun. Kami di sini bilang, wie sagt man auf Deutsch, das sind 60 Jahre. Diamanten. Pesta Diamant. Itu Indonesia Intan, ya, pesta Intan. Imam tahun lalu kami rayakan 7 teman di Santa Agustin tanggal 13 Oktober kami rayakan. Oh, luar biasa ya. Ya, dan saya di kampung bulan Agustus, sekarang 1 tahun lalu rayakan juga di kampung. Tapi ya kami sudah tua, lemah, itu goyang juga ini pakai tongkat. Saya belum pakai tongkat, hanya siapkan tongkat, tapi tidak pakai. Tapi saya ucapkan selamat pesta dan ya merayakan dengan syukur kepada Tuhan yang memilih kita untuk menjadi imam Tuhan ya, untuk selama hidup. Saya ini ya bukan sakit, saya masih jalankan tugas di suster di mana dulu pada Maxi juga pernah di sini. Saya masih ada, sudah 15 tahun saya di sini. Ya, tapi tadi pagi saya di dokter lagi ini dapat suntikan dan masih hidup, tidak tahu masih berapa lama tahan. Ya, salam untuk semua, untuk keluarga Maxi, salam untuk semua, terutama untuk keluargamu, kakak. Terima kasih. Untuk kakak. Dan tanggal 22 saya secara khusus akan berdoa untuk Maxi dan untuk semua anggota keluarga dan paroki khusus Kebot tanggal 20 waktu misa itu hari Jumat itu hari tanggal 20 ya tanggal 1 minggu lebih dulu hari Jumat ini lusa pesta Maria diangkat ke surga. Ya, selamat walafiat. Maxi tetap di Ledalero. Iya, Pak, saya tetap di Ledalero. Ya, yang meninggal juga itu pada Kirchberger meninggal dan pada John Bryan meninggal ya pada Kirchberger ya, dia berasal dari ya Ober, kami bilang itu Bayern, tidak jauh juga pada Kirchberger. Saya juga kaget dan lebih kaget lagi ini baru-baru ini pada siapa? Pada Klaus Naumann ya, saya tapi berita bahwa dia meninggal saya dapat dari Koli Buluk, dari Likot, dari ya saya betul terkejut, bukan dari Santa Agustin, tapi berita bahwa pada Klaus meninggal dari Ibu
Ibu Marcelina di Kolibuluk. Tahu di mana? Kolibuluk dekat Likop. Ya, saya terkejut mendengar bahwa Pater Klaus meninggal dunia. Ya, begitulah Tuhan memanggil kita. Iya, Pater. Apa spiritual atau bagaimana? Mengajar, Pater, dengan ini masih di sekolah. Kuliah. Guru, iya. Tapi sehat, Maxi. Sehat, saya sehat, Pater. Bagus ya, itu penting. Iya. Ya, kita pergi satu demi satu. Tuhan, bila mana Tuhan memanggil, bila mana saya dipanggil, tidak tahu, tapi mungkin tidak begitu lama lagi. Saya tahu baru tadi pagi di dokter juga dapat suntikan, tapi ya masih lihat saja. Saya masih tongkat saya siapkan 2 tongkat, tapi sidepak belum pakai. Salam untuk kakak adik di rumah. Baik, Pater, terima kasih. Baik, Pater Maxi, selamat pesta. Terima kasih. Sehat walafiat Tuhan. Amin, Pater, terima kasih. Kita saling mendoakan, Pater. Ya, memang begitu. Khususnya tanggal 22 itu ya. Saya hari-hari juga masih tugas di sini. Pagi jam 7 kami rayakan misa, ada gereja di Susteran di sini, gereja kecil apa bagus. Dan hari-hari bisa tanggal hari-hari jam 7 pagi, hari Minggu kami jam 9 rayakan misa. Hari-hari. Ya. Baik. Selama proses formasi ini, saya sering melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan seminari, baik kegiatan ad intra dalam komunitas maupun kegiatan ad extra luar komunitas seperti live-in, katekese, kunjungan pastoral, dan kegiatan-kegiatan lain di paroki-paroki. Sehubungan dengan penghayatan hidup bergaul, saya melakukannya dalam membangun relasi yang terbuka dengan semua orang, baik di dalam maupun di luar komunitas. Saya menerima dan menghargai orang lain, terlibat dalam kegiatan komunitas, mendengarkan pimpinan dan konfrater lain, mengelola keuangan unit, dan melaporkannya ke ekonom seminari tinggi Ledalero dengan penuh tanggung jawab. Pada tahun 1996 sampai 1998, setelah menyelesaikan studi filsafat, saya dipercayakan oleh SVD untuk menjalankan OTP atau Overseas Training Program di paroki SVD Colombia, Amerika Latin. Hal ini merupakan suatu kebanggaan karena dipercayakan untuk menjalankan praktek pastoral di negara lain di mana saya bisa berada bersama umat dari budaya lain dan bahasa yang berbeda. Walaupun demikian, ada juga perasaan cemas dalam hati. Apakah saya bisa menjalankan apa yang dipercayakan oleh SVD? Pada tanggal 8 November 1996, saya tiba di Bogota dan diterima dengan sangat baik oleh konfrater di komunitas teologan Bogota. Di tempat inilah saya mulai merasakan secara nyata internasionalitas SVD. Di komunitas ini, kami semua berjumlah 10 orang yang berasal dari 5 negara berbeda, yakni Indonesia, India, Filipina, Ekuador, dan Argentina. Dalam proses mempelajari bahasa dan budaya baru, selain belajar di kelas, saya juga berinteraksi dengan keluarga-keluarga di sekitar. Saya bersyukur karena dalam proses belajar bahasa Spanyol, kami dikirim juga kepada keluarga-keluarga untuk hidup bersama mereka selama 1 bulan. Keluarga Hector dan Fanny di Medellin adalah keluarga pertama saya di Kolombia. Mereka mendidik saya untuk mendalami bahasa Spanyol dan semakin mengenal budaya Kolombia. Saludos desde Colombia.
es Lena Canavate y estoy enviando en nombre de la comunidad del banco un saludo muy especial en estos 25 años de vida sacerdotal del Padre Máximo Manu. Una fecha bien significativa porque él vino a cruzar fronteras trayéndonos un mensaje de fe, esperanza y compromiso con el Verbo divino. Hoy que estamos de celebración, hacemos hincapié en este hombre que recorrió pueblos de nuestra comunidad, que convivió con gente del campo y también de la ciudad en medio de su trabajo misionero, enseñándonos que desde la fe se puede también vivir el amor, la entrega y unirnos en lengua, corazones, en bien del mensaje cristiano. Felicidades, Padre Manu. Esperamos que el Señor te bendiga. Desde Colombia te damos las gracias porque viniste a compartir un poquito de nuestra historia, a caminar con nosotros un poquito de nuestra historia y a llevar este mensaje de esperanza en corazones que son ansiosos de recibir la palabra de Dios. Que tengan un feliz 25 años de vida sacerdotal. Pada tahun 1997 sampai 1998, setelah belajar bahasa Spanyol, saya diutus untuk menjalankan praktek pastoral di sebuah paroki di El Banco, Magdalena, Kolombia. Di sini, saya mendampingi imam ke stasi-stasi untuk mengunjungi dan merayakan Ekaristi bersama umat, mendampingi OMK, membantu pastor membawakan khotbah-khotbah pada hari Minggu dan hari-hari biasa lain, katekese, mengunjungi dan sharing kitab suci bersama para tahanan di penjara, sharing pengalaman bersama anak-anak sekolah, dan mendampingi kelompok kategori lain. Kaul-kaul dihidupi dan dijalankan dalam semua kegiatan itu. Saya selalu membangun relasi yang baik dengan konfrater dan umat, mendengarkan dan menghargai mereka, terlibat dan menjalankan kegiatan secara bersama-sama. Pada tahun 1998 sampai 2000, saya kembali melanjutkan formasi di Seminari Tinggi Ladalero dan studi teologi di STFK Ladalero. Selama proses ini semua berjalan biasa. Pada tanggal 15 Agustus 1999, saya mengikrarkan kaul kekal. 7 Mei 2000 ditabiskan menjadi diakon, dan 20 Agustus 2000 ditabiskan menjadi imam di Gereja Santo Yosef Maumere bersama Pater Franciscus Fulgensius dan almarhum RD Yohanes Don Bosco oleh Monsinyur Abdon Longinus Dakunya. Sehubungan dengan penempatan pertama, saya memang tidak melamar untuk berkarya di Provinsi SVD-ND atau Ladalero. Saya diminta oleh anggota Dewan Provinsi SVD-ND kala itu. Saya sebenarnya berkeberatan karena saya mau menjadi misionaris di negara-negara lain. Tetapi karena bujukan dari pimpinan dan lebih dari itu karena kaul ketaatan, saya menerima permintaan pimpinan dengan satu permohonan khusus, yakni bermisi dulu di negeri berbahasa Inggris selama 3-5 tahun sebelum mengabdi di Provinsi SVD-ND. Puji Tuhan, permohonan saya ini dikabulkan oleh pimpinan. Saya dikirim ke Provinsi USS, Amerika Serikat, untuk menjalankan karya pastoral di paroki selama kurang lebih 5 tahun. Di sini saya belajar bahwa kaul ketaatan bukanlah sebuah ketaatan buta. Masih ada dialog dan sikap saling mendengarkan. Pada tahun 2000, tepatnya bulan Juni sampai Agustus,
setelah tabisan diakon, 7 Mei 2000. Saya menjalankan praktek diakonat di Paroki Roh Kudus Detukeli, Keuskupan Agung Ende. Pada masa ini saya dibimbing oleh Pater Lugert Lensing SVD untuk melaksanakan karya pastoral parokial sebagai seorang diakon. Pada tahun 2000 sampai 2005, saya menjalankan karya misi SVD di Provinsi SVD USS Amerika Serikat. Saya tiba di New Orleans, Louisiana pada 29 Desember 2000. Dari pengalaman OTP sebelumnya di Kolombia, saya sadar dan paham bahwa adaptasi dengan budaya dan lingkungan baru membutuhkan waktu. Dan semuanya akan berjalan dengan baik kalau kita bersedia membuka diri dan mempunyai kemauan yang baik untuk belajar bahasa dan budaya, walau terkadang harus menanggung derita dan merasa asing. Adaptasi adalah suatu proses, dan proses itu akan berjalan terus. Kita tak akan pernah berhenti belajar, karena belajar itu sendiri adalah sebuah proses yang harus kita jalani selama kita hidup. Setelah menyelesaikan kursus bahasa Inggris di Loyola University New Orleans, Louisiana, saya ditempatkan sebagai pastor rekan di St. Mary's Church, Cleveland, Texas, sebuah paroki dengan 2 bahasa Inggris dan Spanyol. Padre Máximo, muchas felicidades por su 25 aniversario, que Dios les llene de bendiciones y que se la pase muy feliz y contento en compañía de todos sus seres queridos por allá, su familia. Ya sabe que acá en Esplendora tiene una familia y pues lo queremos mucho. Felicidades, Padre, que sea todo un éxito su aniversario. Hubiéramos querido estar presentes allá, pero no por esta ocasión no pudimos, pero igual que se la pase muy bien, Padre. Felicidades. Hola, Padre Máximo, somos la familia Ramírez García, parte de la familia García. Estamos muy contentos de celebrar desde acá su aniversario. Estamos en oración por usted para que Dios lo bendiga, lo cuide y le dé muchos aniversarios más en la vida, mucha salud. Saludos a su familia, que la pasen muy bien y muchas bendiciones. Que nos venga a visitar algún día pronto y felicidades. Felicidades, Padre. Por acá lo esperamos. Cuando se quiera dar otra vuelta o le den permiso, por acá tiene su familia también. Que pasen un feliz aniversario. Hola, Padre. Aquí los saludamos desde Esplendora. Reciban un abrazo fuerte de nosotros. Somos la familia, también parte de la familia García. Pues reciban muchos abrazos de todos nosotros, que muchas felicidades y pronto ojalá lo podamos ver. Felicidades, Padre, que se la pase bien junto a su familia. Lo extrañamos mucho por acá, lo queremos mucho. Le deseamos muchas felicidades, que Dios lo bendiga, lo cuida y lo proteja y le permita cumplir muchísimos más aniversarios y ojalá y pronto lo veamos. Felicidades. Feliz aniversario. Padre, también de parte de Nelly, Enrique, Silvia y René y toda la familia que no pudieron venir hoy, pero a lo mejor le mandan su mensaje también ellos. Ya sabe que lo queremos mucho, Padre, y pues unos abrazotes fuertes. No se olvide de bendecir esta familia, Padre. Siempre que se acuerde de nosotros, contamos con sus bendiciones, que es lo que nos da ánimo para seguir adelante. Gracias, que Dios lo bendiga y disfrute su aniversario, Padre. Padre, lo queremos mucho. Esperamos contar siempre con sus oraciones, con su bendición para toda esta familia, que lo necesitamos mucho y lo queremos mucho también. Usted a ver cuándo se da una vuelta por acá para verlo. ¡Feliz 25 aniversario! ¡Lo queremos, Padre más! ¡Familia García! Le deseamos
25 aniversario muy feliz. Todos nos acordamos de usted y desde aquí los saludamos de Cleveland. Nos unimos a sus festejos, que sean muy felices siempre. Saludos. Di paroki ini saya didampingi oleh Pater Paul Papakahan, SVD. Ada perasaan senang dan bahagia, tapi juga ada perasaan ragu dan cemas. Senang karena ini adalah paroki pertama di mana saya akan menjalankan karya pastoral sebagai seorang imam muda, tapi juga ada perasaan cemas karena bahasa Spanyol lebih dari 4 tahun ditinggalkan atau tidak dipakai, sementara bahasa Inggris baru selesai kursus. Saya belum terlalu percaya diri berbicara dan mengerti ala Amerika. Hal ini tentu mencemaskan saya sebagai imam muda yang belum punya pengalaman dalam pelayanan pastoral parokial, apalagi di Amerika. Tetapi kenyataan yang dihadapi ternyata bertolak belakang dari apa yang saya cemaskan. Umat sangat baik dan ramah. Mereka menerima dan membantu saya mengembangkan kemampuan bahasa Inggris hidup dalam budaya mereka. Bersama umat Latinos yang berbahasa Spanyol, saya merasa seperti berada di rumah sendiri. Banyak orang sederhana tapi punya hati yang mulia. Kalau bersama orang-orang Anglos, orang Amerika berkulit putih, saya merasa sedikit formal. Setiap kali sebelum merayakan misa berbahasa Inggris, selalu saja muncul dalam hati pertanyaan seperti ini. Apakah nanti mereka bisa mengerti saya? Apakah khotbah yang saya siapkan ini baik? Dan banyak pertanyaan. Semua pertanyaan ini mendorong semangat dalam diri untuk tak henti-hentinya membuat latihan seperti membaca bacaan Injil dan doa-doa, homili sebelum merayakan misa. Selain melayani paroki St. Mary Cleveland, saya juga membantu melayani di paroki Santo Yosef Livingston dan Corrigan, Texas, serta 2 kali sebulan melayani keluarga Katolik Indonesia di Houston. Halo Pastor, berjumpa lagi di sini Pastor. Nah tadi lihat cuplikan masa lalu Pastor. Anak-anak sekarang sudah besar dan kita sudah berumur. Saya mengucapkan selamat ya Pastor atas pesta imamat yang ke-25. Semoga Pastor bisa sehat selalu dan happy. Dan kita juga sini selalu mendoakan Pastor untuk kesuksesan Pastor. Ini sekarang Ina Pastor. Pastor Max, selamat ya Pastor. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih sudah menjadi gembala Tuhan yang baik, juga teladan iman untuk kami semua. Semoga di tahun-tahun yang mendatang semakin banyak orang menjadi umat karena tersentuh oleh kasih sayang Tuhan melalui karya-karya pastor di masa mendatang. Semoga pastor selalu sehat, damai sejahtera dan bahagia. Terima kasih Pastor Max. Terima kasih Pastor Max. We miss you. We love you Pastor. Take care Pastor. Bye. Hi Pastor Max, it's Luke and Olivia. I know it's been so long since we've met and you've never met Luke, but we just wanted to say happy 25 years of priesthood. Wishing you many more years of happiness, blessings, and another 25 years. Hope to see you soon. Tahun 2003 sampai 2005, saya pindah ke paroki Immaculate Heart of Mary, Lafayette, Louisiana, sebuah paroki Afrikan Amerikan yang berkulit hitam, yang sangat besar dan sangat sibuk. Di paroki ini saya didampingi oleh Pater Thomas James, SVD. Umat datang dan pergi dari jam 7 sampai jam 5 sore dengan berbagai kebutuhan dan urusan seperti pembaptisan, pernikahan, pesan misa, pengakuan, penguburan, minyak suci, minta berkat termasuk air, lilin, kendaraan, barang-barang rohani, rumah, dan masih banyak pelayanan sakramental. Sebagai pastor rekan yang selalu berada di kantor paroki, saya selalu berhadapan dengan kenyataan ini. Belum lagi sebagai imam muda di negara orang, khotbah-khotbah untuk misa mingguan dan misa-misa tematis lain
harus dipersiapkan dengan baik. Tapi syukurlah semuanya berjalan baik. Tahun 2005 sampai 2008 saya melanjutkan studi di Manila, Filipina. Pada masa ini tidak ada yang luar biasa. Fokus saya hanyalah pada studi. Diskusi dengan teman-teman dan dosen adalah rutinitas harian yang menggembirakan. Saya bergabung ke sekolah ini pada bulan Agustus 2005 dan diwisudakan pada Mei 2008. Tahun 2008 sampai sekarang saya mengabdi di Seminari Tinggi Ladalero, sebuah komunitas yang sangat dinamis. Dinamika kehidupan ini menuntut saya membangun sikap menerima dan menghargai orang lain, terbuka dan bekerja sama dengan konfrater. Sikap dan cara berpikir positif harus selalu dibangun di dalam diri. Ada begitu banyak pengalaman yang membuat saya semakin merasa percaya diri, tetap menjalani hidup sebagai biarawan dan imam misionaris SVD. Kini, dalam mensyukuri 25 tahun hidup imamat, saya sadar bahwa imamat itu tidak lagi sekedar sebuah cita-cita, tetapi sebuah panggilan hidup yang harus secara terus-menerus digeluti, dijaga, dirawat, dipelihara, dan dimatangkan lewat pengalaman hidup bersama-sama orang-orang yang saya layani. Dalam kurun waktu 25 tahun, ada detik-detik yang membahagiakan, tapi ada juga detik-detik pergulatan dengan berbagai pertanyaan. Dalam menghadapi imamat selama 25 tahun ini, saya betul-betul bersyukur karena boleh menerima berkat demi berkat dalam seluruh pengalaman yang telah saya lewati. Baik itu dalam pengalaman yang menggembirakan, juga pengalaman yang menantang dan mengecewakan. Setiap hari, saya diperkaya oleh perjumpaan dengan konfrater, frater, mahasiswa, pegawai, karyawan dan karyawati, sahabat, dan kenalan siapa saja yang saya jumpai. Bagi saya, tantangan dan kesulitan adalah cara yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan saya harus terus mengandalkannya dan tetap bersemangat dalam melayaninya. Saya harus tetap memegang teguh komitmen saya untuk melayaninya dengan penuh gairah, antusias, dan dedikasi yang kuat di tengah tantangan dan kesulitan. Untuk menjaga semangat panggilan tetap bernyala, saya harus tetap bersatu dengannya sebagai sumber, fokus pada pelayanan, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Selain itu, komitmen, komunikasi, dan kolaborasi sangatlah penting dalam menjalani panggilan imamat. Saya sadar bahwa imamat bukan hanya untuk diri saya, tetapi untuk dan bersama semua. Karena panggilan imamat adalah anugerah Allah yang harus dipertahankan dan dipelihara dalam kerjasama dengan berbagai pihak, seperti komunitas, keluarga, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Perayaan syukur 25 tahun ini adalah kesempatan bagi saya untuk merenungkan perjalanan panjang melayani Tuhan. Moto, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, bandingkan Roma bab 12 ayat 11, menjadi pengingat penting untuk terus menjaga semangat dan dedikasi dalam pelayanan. Moto ini juga mengingatkan saya untuk tetap setia dalam iman dan terus berupaya untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati meskipun menghadapi tantangan dan rintangan. Dalam Matius bab 22 ayat 37, Yesus mengingatkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Tuhan tidak mau kita mengasihinya dengan setengah hati. Kita harus melayani Tuhan dengan antusiasme yang tinggi. Dan hal ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan terjadi dalam sebuah proses yang memerlukan disiplin untuk menjaga dan memeliharanya, agar roh atau semangat tetap menyala. Bagaimana caranya? Dalam Mazmur, bab 103 ayat 2-5, tertulis, Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia
yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dengan selalu mengingat betapa Allah sangat mengasihi saya dan kita, maka itu dapat membangkitkan kembali semangat kita dalam melayaninya. Kebaikan dan kasih setianya yang begitu besar kepada kita adalah satu-satunya alasan bagi kita untuk tetap setia melayaninya, walaupun sangat banyak masalah dan rintangan yang kita hadapi. Saya sadar bahwa dalam perjalanan 25 tahun hidup imamatku, tidak semua yang saya lakukan menyenangkan semua orang. Kadang ada kritikan dan keluhan, tetapi semuanya tidak mampu menghilangkan kasih dan pelayanan saya kepada Tuhan. Kasih yang sejati kepada Yesus tetap menjadi dasar motivasi yang memampukan saya untuk berani menghadapi tantangan. Terus setia untuk melayani, karena Tuhan yang telah memanggil dan memilih saya akan tetap selalu bersamaku. Berkat tidak selalu datang dalam bentuk yang menyenangkan. Terkadang dikemas dalam bentuk masalah, ujian, pencobaan, dan bahkan penderitaan. Ketika kita mampu dan bertahan melewatinya, berkat besar telah menanti. Selalu ada kebaikan di balik masalah dan pencobaan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan adalah sebuah semboyan hidup, bukan hanya tentang menjalankan tugas-tugas imamat, tetapi juga tentang memiliki panggilan yang membara di dalam hati untuk melayani Tuhan. Dengan terus menjaga roh yang menyala-nyala ini, pelayanan imamat tidak hanya akan menjadi tugas yang berat, tapi juga menjadi sebuah perjalanan yang penuh makna dan berkah. Saya bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya yang telah saya terima dari waktu ke waktu dalam diri semua orang yang saya jumpai dan layani. Saya juga berjanji untuk terus berupaya menjadi lebih baik dalam melayaninya dengan memegang teguh 3 spirit berikut. Pertama, bersukacita dalam pengharapan. Kedua, sabar dalam kesesakan. Ketika disakiti tidak mudah kendur semangat. Dan ketiga, bertekun dalam doa. Selalu andalkan Tuhan. Semoga dengan terus menjaga roh yang menyala-nyala, pelayanan imamat saya menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya, saya mengucapkan limpah terima kasih kepada konfrater, keluarga, penjasa dan penderma, sahabat kenalan, umat, dan siapa saja yang telah berjalan bersama saya dalam siara imamatku, dan bersama saya menjaga agar roh panggilan dan pelayanan tetap bernyala dalam diriku. Tuhan memberkati. Nama seluruh Civitas Akademika IFT Kaledelero, saya mengucapkan prosiat dan selamat kepada Pater Maximanu yang merayakan pesta perak atau 25 tahun hidup sebagai imam. Semoga rahmat Tuhan terus menuntun dan menerangi jalan panggilan Pater Maxi ke depannya. Kami juga mau mengucapkan terima kasih untuk segala kontribusi yang diberikan oleh Pater Maxi demi pengembangan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Dedelero, sehingga IFT Kaledelero menjadi tempat yang nyaman, tempat yang kondusif bagi para generasi muda untuk menimba ilmu pengetahuan, untuk mengembangkan diri, mengeksplorasi bakat dan minat mereka, sehingga mereka betul siap untuk terjun ke dunia kerja, untuk mengabdikan diri bagi gereja, bagi masyarakat, dan bagi negara. Dan seluruh proses persiapan ini tentu tidak lepas dari kontribusi yang disumbangkan oleh Pater Maxi demi pengembangan lembaga ini. Sekali lagi, terima kasih dan profesiat, serta selamat berbahagia dalam pesta ini.
Bye.